Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kami. Halo, ketemu lagi di channel Dynamics. Ya, di video kali ini kita akan membahas audio dari Honda Civic generasi ke-10 tipe hatchback, yang dimana ini last edition, tidak bakal masuk lagi ke Indonesia. Nah, di video part pertama kita sudah bahas tentang pemasangan peredam di mobil ini dari keseluruhan, lantai, pintu, dan bagasi. Nah, pada video part 2 ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kabelnya apa yang dipakai, speakernya, powernya, subwoofernya yang dipakai. Dan mobil ini kita lihat dulu bagasinya ini cukup lapang untuk penempatan subwoofer, power amplifier di bagasi mobil ini. Oh ya, di bagian bawah sini terdapat ban serep. Kita tidak akan menghilangkan fungsi dari ban serep ini, kita akan tetap pakai. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya ban serepnya ini masih dapat berfungsi dengan baik ya. Oke, kita refresh dulu. Ini pemasangan peredam fullnya di bagian lantai. Seperti ini menggunakan peredam Ground Zero aluminium multi-rubber dengan ketebalan 1,7 mili. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kabel RCA dari head unit menuju prosesor. Di sebelah kiri menggunakan kabel RCA harmonic interlude. Lalu untuk kabel speakernya yang warna hijau ini, ukuran kabelnya 12 AWG menggunakan kabel speaker harmonic interlude. Karakter kabel speaker ini live dan natural. Untuk kabel supply-nya kita jalan baru ya, 2 kabel menuju aki ini menggunakan harmonic acapella, ukurannya 4 AWG, dan ini bahannya ini tembaga murni dan double shield sehingga tahan korosi dan juga tidak ada distorsi. Jadi proses pemasangan kabel ini dari kabel speaker, kabel supply, kabel RCA kita jalankan secara terpisah. Setelah itu kabelnya kita beri perekat supaya kabelnya tidak bergeser ya. Fungsi pemasangan kabel terpisah ini untuk menghindari distorsi dan juga storing. Tentunya pemilihan kabel berkualitas high-end seperti harmonic ini sangat mempengaruhi sistem audio mobil yang kalian mau pasang ya guys. Dan jangan sampai barang yang kalian menggunakan itu berkualitas bagus, tapi kabel yang kalian gunakan tidak bagus. Kabel harmonic ini memang brand lokal, tapi kualitasnya ini menggunakan pabrik yang diakui di dunia. Bahkan kabel harmonic ini menjadi kabel terbaik di 2019 oleh EMA. EMA adalah asosiasi car audio yang ada di Eropa dan diakui di kompetisi dunia. Ada baiknya sebelum Anda membeli produk tersebut, lebih baik Anda search dulu di Google pabriknya buatan mana dan termasuk reviewnya. Nah, sekarang kita bahas mounting speakernya. Karena speakernya ini kita tidak bikin custom panel, jadi kita pakai mounting ring ini dari bahan MDF warna hijau. MDF warna hijau ini berbeda dengan MDF biasa yang dipakai. Jenis yang hijau ini tahan air. Setelah mounting MDF-nya terpasang, baru kita pasang peredam menggunakan silent coat Vibro. Lalu untuk mid bass-nya ini ukurannya 6,5 inch menggunakan mid bass Crescendo Evolution 7. Nah, untuk tweeter dan mid range-nya kita bikin box dengan bahan kayu MDF warna hijau juga. Dengan menggunakan bahan MDF full ini, hasil suara vokalnya jauh lebih tebal dibandingkan dengan pemasangan mid range-nya itu menggunakan metode lapisan karton. Jadi seperti ini kayu MDF-nya modelnya ditumpuk ya guys. Lalu sekarang kita angle posisi mid range dan tweeternya sesuai dengan posisi pengemudi. Kita arahkan ke bagian tengah. Untuk tingginya ini di posisi hidung ya guys. Dengan posisi seperti ini hasil suara tinggi panggungnya setinggi eye level. Jadi memang ada batas ketinggian panggung. Terlalu tinggi juga tidak bagus, terlalu rendah juga tidak bagus. Nah, untuk menghindari blind spot, di sini kita ukur dari garis hitam kaca keluar itu 4 cm. Untuk tiang pilar A-nya ini kita cetak dari aslinya dan kita bikin alur supaya hasil suaranya lebih lebar. Untuk box mid range-nya kita treatment menggunakan silent coat isolator dengan ketebalan 6 mili. Gunanya ini agar ruang mid range-nya ini menjadi lebih luas dan hasilnya itu suara vokalnya menjadi lebih tebal. Untuk kabel mid range dan tweeternya ini menggunakan harmonic interlude 12 AWG. Lalu kita kasih tambahan kabel hook up dengan bahan silver ke arah tweeternya ini. Dengan kombinasi menggunakan kabel silver hook up harmonic direct link ini, high extensionnya jauh lebih lepas. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui, untuk ukuran tweeter Evo 7 ini 1 inch, sedangkan mid range-nya ini ukurannya 3,5 inch.
Arah tweeter dan mid range-nya ini kita bikin horizontal sehingga hasil suara panggungnya jauh lebih lebar. Nah, sekarang kita lanjut nih untuk bahas speaker di pintu tengahnya. Menggunakan peredam ground zero seperti yang sudah diulas di video part pertama ini, ketebalannya 1,7 mili dengan bahan aluminium putih rubber. Sedangkan speaker pintu tengah ini menggunakan Flux SC dengan sistem two-way. Mid bassnya ini ukuran 6,5 inch. Posisinya pas ya, tidak perlu dibobok pada mobil Honda Civic Turbo ini. Dan untuk posisi tweeternya ukuran 1 inch kita letakkan pada posisi standar mobil ini. Tentunya pemasangan peredam pada bagian door trim pintu tengah ini juga dilakukan ya guys. Untuk koneksi kabel speakernya ini kita menggunakan timah dan menyambungkan ke kabel harmoni acapella. Jadi untuk penempatan tweeter di pintu tengah Honda Civic Turbo ini bisa di OEM look ya guys. Jadi di tempat OEM-nya mobil ini sangat pas banget menggunakan tweeter yang berukuran 1 inch. Sedangkan posisi mid bass juga kita masih letakkan di tempat original. Jadi tidak ada merusak atau membobok pada bagian door trim ini. Nah, sekarang kita bahas subwoofernya ini menggunakan ground zero uranium ukurannya 12 inch. Dan untuk pembuatan boxnya ini menggunakan kayu MDF warna hijau. Kita bisa lihat ini rangka ya, jadi masih mentah, belum jadi, baru basic awalnya ini. Akan kita sempurnakan dengan mencor bagian luar dan bagian dalam menggunakan resin, fiber, dan dempul. Dengan bagian yang renggang-renggang itu akan rapat sama sekali, sehingga boxnya ini sangat solid dengan menggunakan sistem MDF ditumpuk seperti ini. Nah, kita bisa lihat lagi nih proses pembuatan boxnya baru sekitar 50%. Untuk papan MDF-nya ini kita gunakan sampai 15 lembar yang ditumpuk ya guys. Dengan sistem box subwoofernya ini port, dan untuk volume box subwoofernya ini 51 liter. Dengan menggunakan box subwoofer model port ini, hasil bassnya itu jauh lebih dapat ya, dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi. Dan untuk power amplifiernya juga tidak diperlukan watt yang terlalu besar apabila kita menggunakan box subwoofer model port. Nah, sekarang sudah pengerjaannya nih 70%. Kita sudah bikin tutup di bagian mukanya dan juga kita sudah bentuk dengan menggunakan dempul ya. Untuk bagian power amplifier, bed cap, prosesor kita taruh di tengah ya. Dan untuk ban serepnya kita masih bisa gunakan walaupun dengan pemakaian barang yang cukup banyak, bagasinya ini masih lega. Mari kita lihat lagi proses pembuatan box subwoofernya ini. Masih finishing ya. Untuk bagian dalamnya ini sudah tertutup semua dengan rapat. Jadi kita lagi custom untuk bagian cover depannya. Untuk portnya ini kita menggunakan merek import dari Aeroport, bukan menggunakan pipa paralon atau menggunakan gulungan bekas kaca film. Nah, bahannya ini memang berbeda. Ujung portnya ini menyerupai corong, bisa membuat hasil bassnya itu jauh lebih bersih. Nah, setelah itu boxnya kita bungkus dengan bahan MDF, lalu kita jahit dengan benang merah. Dan untuk bagian dalam boxnya ini kita treatment menggunakan silent coat isolator dengan ketebalan 6 mili di seluruh bagian boxnya. Lalu kita kasih terminal ground zero untuk bagian kabel subwoofernya. Nah, jadi seperti ini nih guys, dengan penambahan lampu LED kombinasi warnanya, penempatan subwoofer di sebelah kiri dan di sebelah kanan menggunakan 12 inch ground zero uranium, lalu penempatan prosesor Crescendo Evolution 9 di bagian tengah atas ini, dan penempatan bed cap 2 buah, power 3 buah kita letakkan di bagian tengah. Nah guys, kita mau nanya nih, kalian lebih suka model dekor seperti ini atau model simple? Silahkan komen ya guys. Pada bagian kelistrikan kita menambah alat ini QMax Nanoteknologi. Fungsinya untuk menstabilkan arus listrik dari alternator menuju ke aki. Dan barang ini sudah discontinue ya guys. Padahal barang ini sangat berarti untuk kelistrikan mobil Anda bisa menjadi lebih stabil, AC lebih dingin, lampu lebih terang, dan sistem audio Anda tentunya lebih bagus. Dan umur aki jauh lebih panjang. Nah, seperti yang dibahas ini, kabel supply atau kabel setrumnya kita jalan 2 menuju aki. Kita jadi menggunakan 2 sikring 150 ampere, 4 AWG langsung ke bagian aki. Penempatan controller prosesor ini kita letakkan di bawah dashboard sehingga memudahkan operasionalnya apabila kita mau memanggil 4 memori yang berbeda dari sistem audio mobil ini. Tentunya kalau kalian ingin bergabung dengan kami menjadi competition car akan mendapatkan pending eksklusif ini. Lalu kita tambahkan acoustic treatment diffuser dari Crescendo ini, fungsinya untuk menyerap suara
Dan yang terakhir untuk head unit kita ganti menggunakan Pioneer AVH Z9250BT dengan layar 7 inch. Nah, kita lihat sebentar ini dashboard daripada Honda Civic Turbo ini sebelah kanan ini rada sempit. Oleh sebab itu kita menyiasati dengan menggunakan pilar model horizontal. Sekarang kita lihat proses tuning melalui Clio Pocket dengan menggunakan prosesor Evo 9. En annan är inte så vissen i roten som somliga tänker och tror. För jämt är de syrak och vrånga emot en, men liten kan också bli stor. Man har väl lärt sig av livet och hajar hur det går till. Tack vare det enskilda initiativet så tror man att bjuda till och kan göra vad fasen man vill. För se det där med den fria företagsamheten är det allra knepigaste på den här planeten. Är ju tjofader, alla pengarna är kalla, alla har sin fulla rätt att snå åt sig det de kan. Och en annan är så god som en annan. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan file Tidal ya dari smartphone iPhone. Whenever I walk the streets of town, the men and the boys, they all fall down, calling, darling, come home with me. Oh, pretty darling, please come home with me. My daddy, he's a businessman, got a big old castle in Switzerland and a mansion by the sea. He spends his time with queens and kings and fills his pockets with diamond rings, and he brings them home to me. Oh yes, he brings them all home to me. Wah, sampai getar-getar nih spion dalamnya. Nah, mobil ini akan mengikuti kompetisi audio yang akan dihitung SPL-nya, yaitu dB meternya. Yuk kita simak. Oke, sekarang kita akan mengikuti kompetisi ini di acara USACI di MGK. Mengikuti kelasnya USACI SQ2+. Nah, di kelas sound quality ini selain dinilai sound quality-nya juga dinilai dB meternya. Siapa yang paling tinggi itu yang menang. Nah, sekarang mobil ini lagi persiapan di joki dan menaruh mic untuk mengukur dB meternya. Mari kita simak ya, dapat berapa dB hasilnya. Oh ya, kebetulan memang yang punya mobil ini sangat menyukai bass yang kenceng ya. Makanya sekalian deh kita ikutin kompetisi ini. Dan ternyata mobil ini champion loh di kelas ini, yaitu di kelas Expert 2 SQ+. Kita lihat hasil dB meternya dengan sistem box ported menggunakan 2 buah 12 in Ground Zero uranium. Bisa mencapai dB-nya ini sekitar di 127, ya 127,4. Nah, di acara kedua ada di SQC Club ini mendapat predikat juara 2 dari senior 5K di kelas 2-way dan 3-way. Jadi secara perdana mobil ini mendapat 2 piala. Nah, kita akan mau kasih lihat lagi nih dekorasi bagasinya. Bagian penutup ban serepnya ini kita grafir dengan menggunakan gambar naga dan logo Honda. Setelah itu kita kasih lampu warna-warni untuk penutup ban serepnya ini. Untuk spesifikasi barang subwoofernya kan sudah tahu ya, Ground Zero uranium 12 inch. Nah, untuk power amplifiernya belum tahu kan? Kita akan simak dari sekarang ya guys. Subwoofer menggunakan uranium 12 in 2 buah. Dan ini piala kita dapat di SQC Club.
Lalu untuk portnya menggunakan Aeroport dengan diameternya 4 inch. Lalu untuk prosesornya ini menggunakan Crescendo Evo 9. Prosesor langganan juara di kompetisi ini, 8 channel DSP. Fiturnya sangat lengkap, ada time alignment, equalizer 31 band, dan juga crossovernya juga sangat lengkap. Lalu untuk power amplifier kita akan bahas satu persatu. Power Flux Sporty kita gunakan untuk mendrive speaker SC di pintu tengah. Lalu ada C-Kring juga di sini menggunakan stinger isi 4 dan juga menggunakan Badcap X400 2 buah. Lalu ada power amplifier Crescendo Evo 76 channel ini untuk mendrive speaker depan dengan sistem 3-way full active. Untuk kabel RCA-nya ini menggunakan interlock full dan juga memakai action ram besi pada bagian belakang powernya. Nah, ini untuk mendrive subwoofer nih, menggunakan Ground Zero GZCA 750.2 D1, yaitu 1 ohm. Nah, badcap satu lagi kita letakkan pada bagian kiri. Jadi, kita jalan baru nih, dari aki masuk ke badcap ini, ada 2 buah, untuk mensuplai power amplifier. Aeroport ada 4 macam, ukuran 3 inch, 4 inch, 6 inch, dan 8 inch. Untuk 12 inch, kita selalu menggunakan 4 inch. Dengan bahan premium ini, port ini tidak bergetar loh pada saat bassnya dimainkan. Nah, kira-kira kalian tertarik nggak nih untuk masuk ke tim Dynamics Competition Car? Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan datang ke workshop kami. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia menonton channel YouTube kami. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami. Bye!